Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Febrianti Bano, mahasiswa Sosiologi Universitas Nusa Cendana Kupang, semester 6 kelas C. Di sini saya akan mereview buku ketiga dari mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi tentang hak properti di Rusia pasca Soviet. Buku ini terdiri dari 8 bab. Ya, kita lihat bab yang pertama membahas tentang kekerasan, korupsi, dan tuntunan hukum. Perusahaan dalam masyarakat modern juga menggunakan kekerasan dan korupsi dalam melindungi klaim properti tanpa mengacu pada hukum. Keamanan properti mencakup strategi baik untuk melindungi klaim properti maupun untuk menegakkan hak milik. Sedangkan meskipun keamanan properti adalah konsep yang lebih luas daripada hak milik, ini juga merupakan konsep yang lebih sempit dari aturan hukum. Negara hukum seringkali disajikan sebagai sistem dan hukum yang diketahui publik, jelas maknanya dan berlaku sama untuk semua orang. Tapi mengingat berbagai pemahaman, negara hukum mencakup berbagai masalah seperti mengamankan hak milik, kesetaraan akses ke lembaga hukum, dan secara keseluruhan tatanan politik dan stabilitas. Kemudian bab kedua dan bab ketiga membahas tentang strategi keamanan hak properti di Rusia pasca Soviet. Secara umum, strategi keamanan properti di Rusia pasca Soviet terbagi dalam 3 kategori, yaitu yang pertama, pemaksaan pribadi, pemaksaan korup, dan pemaksaan hukum. Yang pertama, pemaksaan pribadi. Strategi pemaksaan swasta bergantung pada aktor swasta dengan kapasitas untuk menggunakan kekerasan untuk mengamankan properti. Contoh klasik dari paksaan pribadi adalah Raket Perlindungan Kriminal dan Badan Keamanan Swasta Terlarang memberikan perlindungan fisik, penagihan utang, penegakan kontrak, dan layanan lain di Rusia sepanjang awal tahun 1990-an. Perlindungan pribadi penyedia juga telah memainkan peran serupa dalam keamanan properti di negara-negara seperti Italia, Taiwan, dan Jepang. Yang kedua, pemaksaan korup. Strategi pemaksaan korup bergantung pada aktor negara yang menggunakan kekerasan tanpa memperhatikan perbedaan antara legiti pasangan dan paksaan tidak sah. Sepanjang transisi dan pengembangan negara, raket perlindungan yang disediakan oleh birokrat dan penegak hukum pejabat, pemerintah menggunakan sumber daya negara atas perintah klien swasta, memberikan keamanan, menyelesaikan perselisihan, dan bahkan menyerang pesaing klien mereka. Sepanjang transisi dan pengembangan negara, raket perlindungan yang disediakan oleh birokrat dan penegak hukum pejabat pemerintah menggunakan sumber daya negara atas perintah klien swasta, memberikan keamanan, menyelesaikan perselisihan, dan bahkan menyerang pesaing klien mereka. Yang ketiga yaitu pemaksaan hukum. Strategi pemaksaan hukum mengandalkan aktor negara yang menggunakan paksaan, terutama sesuai dengan aturan formal. Strategi memerlukan penggunaan yang tidak korup pada lembaga formal negara, pengadilan, pejabat regulasi, dan lembaga penegak hukum untuk menegakkan hak milik. Mereka juga mencakup seperangkat strategi legalistik yang lebih luas
bergantung langsung pada keberadaan lembaga hukum formal, bahkan ketika peserta tidak benar-benar memanfaatkan lembaga ini. Sering disebut sebagai tawar-menawar dalam bayangan hukum. Contoh dari taktik tersebut termasuk penggunaan ancaman secara strategis untuk mengajukan perkara atau mengajukan keluhan dengan badan pemerintah. Selain itu, strategi keamanan berdasarkan wawancara asli dan bukti survei ditemukan bahwa 3 tren sangat penting, yaitu yang pertama, penurunan paksaan pribadi. Sekitar awal hingga pertengahan tahun 1990-an, 40% bisnis kecil di Rusia sering bertemu dengan atau memanfaatkan layanan dari raket perlindungan kriminal. Banyak perusahaan lain mengandalkan keamanan pribadi, lembaga untuk menegakkan kontrak, dan mengadili perselisihan bisnis. Yang kedua, penggantian paksaan pribadi dengan paksaan korup. Mulai pertengahan hingga tahun 1990-an, perusahaan Rusia mulai mengandalkan keamanan properti, strategi yang membutuhkan perampasan sumber daya negara yang korup seperti sebagai raket perlindungan yang dioperasikan oleh petugas penegak hukum. Yang ketiga, munculnya paksaan hukum. Pada awal hingga pertengahan tahun 1990-an, hanya sedikit perusahaan yang mengandalkan pengacara dan sistem hukum. Pada bab yang keempat, membahas tentang perubahan level bahasa Rusia, kapasitas hukum negara. Ini menunjukkan bahwa kapasitas hukum negara, setidaknya sebagai yang diterima oleh perusahaan, belum cukup meningkat untuk menjelaskan evolusi strategi keamanan properti perusahaan. Pada bab yang kelima, membahas tentang sisi permintaan hambatan penggunaan lembaga hukum formal oleh perusahaan dengan fokus khusus tentang pengaruh operasi perusahaan dalam ekonomi informal dan kolektif, masalah tindakan di antara perusahaan. Bab yang keenam membahas tentang keefektifan strategi ilegal. Ini melacak bagaimana faktor-faktor seperti perubahan waktu, perubahan zona, pengembangan sektor keuangan, dan integrasi Rusia ke ekonomi internasional telah mempengaruhi biaya dan risiko transaksi yang terkait dengan penggunaan strategi ilegal. Bab yang ketujuh kemudian membahas tentang variabel kunci framework dan variabel lain perspektif, beralih ke heterogenitas dalam strategi keamanan properti di seluruh berbagai jenis perusahaan, alih-alih variasi dalam strategi dari waktu ke waktu. Bab ini mengidentifikasi faktor-faktor yang secara berbeda membentuk bilah sisi permintaan berbagai jenis perusahaan serta berbagai jenis perusahaan kapasitas untuk secara efektif menggunakan strategi ilegal. Bab yang terakhir melangkah mundur dan memasukkan analisis perspektif teoritis dan komparatif yang lebih luas. Ini mengeksplorasi seberapa tegas strategi untuk mengamankan properti mempengaruhi perkembangan efektif lembaga negara dan supremasi hukum. Ini kemudian memeriksa implikasi dari analisis ini untuk masa depan supremasi hukum di Rusia.
Baik, terima kasih.